Langsung saja bersama Ketua Bawaslu kita Pak Rahmat Bagja. Pak Rahmat, tadi ada saran dari Bang Akbar Faisal, mendingan Bawaslu dibubarkan saja karena sudah selesai. Jadi fungsinya apa lagi ini? Anda setuju nggak? Masih diperlukan nggak sih Bawaslu untuk demokrasi kita? Nanti partai politik itu dibubarkan kalau begitu. Padahal esensi demokrasi satunya partai politik. Tadi kebebasan berpendapat, berserikat dan lain-lain itu ada. Dan itulah esensi demokrasi. Sekarang kita berbicara tentang masalah ini suara saya bermasalah, itu juga esensi demokrasi. Ketika sistem ada jalan keluarnya, maka itu bisa dijadikan alat untuk kemudian tetap dipertahankan. Nah, kalau misalnya ada permasalahan, pasti setiap pesta demokrasi ada permasalahan, dan kemudian jangan terlalu dibebankan juga ini kepada KPU dan Bawaslu. Ini terhadap sistem politik kita. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab terhadap sistem politik kita? Semua kita bertanggung jawab, baik pemerintah, DPR. Semua maksudnya? Ya, pemerintah, apakah DPR. BEM UI ikut bertanggung jawab? Apakah rektor universitas? Iya, ikut bertanggung jawab. Iya. Di mana pertanggung jawaban? Makanya mereka berbicara. Bahwa ketika ada masalah mereka berbicara. Bukan, dari awal justru dia bertanggung jawab tentang kejahatan. Ya, itu hak kebebasan berbicara, tapi kalau berpendapat. dibilang semua bertanggung jawab, memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM? Kan enggak. Anda kan semua datang untuk minta jadi punya jabatan itu mengunjungi ketua partai, bukan mengunjungi BEM UI atau BEM UGM. Jadi ini kalau Bang Rocky gimana? Apakah Bawaslu? Jangan sebut semua bertanggung jawab atas kesalahan ini. Kalau begitu koreksinya siapa? Orang yang bertanggung jawab itu yang mengoreksi. Kan itu dasarnya kan. Jadi menyebut semua bertanggung jawab. Gini Rob, saya mau bela dia. Nggak ada lu bela dia tuh. Dia mesti pertanggungjawaban kalimatnya. Semua kita saya tidak bertanggung jawab atas kejahatan ini. Di mana tanggung jawab saya? Nggak ada. Baik, silakan kita kasih kesempatan kepada Pak Rahmat untuk kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang ada Jangan di pakai Republik. kita, you itu. Iya, salah satu saya. Bukan salah satu, cuma Warga itu. negara, semua warga negara. Kalau bilang salah satu berarti 1, 2, 1, 2, 3. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi tidak bertanggung jawab atas kejahatan Jokowi. Masa kita bertanggung jawab? Gini. Kalau itu enggak jauh nggak bisa. Enggak. Oke, Bang Rocky. Semua kita bertanggung terhadap demokrasi negara ini. Bukan semua Nggak kita, mungkin. you ngomongnya normatif. Semua warga negara. Kejahatan Mahkamah Konstitusi tanggung jawab Jokowi, bukan tanggung jawab warga negara. Oke, Bang Akbar. Gini. Sedikit singkat, Bang Akbar. Kayak dua orang ini berkelahi pada dua koridor yang berbeda tapi sama-sama benar. Jadi sebenarnya ini salah lagi deh kan. Ada soal benar. maksud saya adalah Rahmat Bagja atas nama Bawaslu itu memang harus bertanggung jawab. Tetapi dari apa yang terjadi yang kita pahami, Ini bijak nih, Pancasila dia mau terangin. dia adalah bagian dari sebuah sistem di mana memang sudah rusak dari awal sampai akhir. Saya gunakan kata rusak. Saya ya pernah membuat undang-undangnya, saya pernah memilih orang-orangnya. Dan hari ini saya tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Tapi apakah kemudian Rahmat Bagja boleh mengatakan saya tidak ikut bertanggung jawab? Enggak, Anda harus bertanggung jawab. Tapi sekali lagi saya katakan, sistemnya yang bermasalah. Makanya saya gunakan tadi kata riset. Kita meriset partai politik kita. Karena sudah nggak benar ini kok. Saya sudah tidak mengenal lagi. Nanti anakku ketika dia akan menjadi politisi harus mengenal ketua umum partai ini. Sudah salah dari awal. Harus berkenalan dengan nanti ponakannya Om Rahmat Bagja supaya diperhatikan. Sudah nggak benar. Jadi intinya sekarang kita ingin mendengarkan pada malam ini Pak Rahmat Bagja seperti apa sih komitmen Bawaslu ya untuk bisa siap bertanggung jawab dengan fungsi dan tugas yang memang sudah diemban dan sudah ditetapkan di Bawaslu. Fungsi pengawasan seluruh tahapan pemilu. Ini ada komitmen. Komitmennya jelas. Apa yang terjadi pelanggaran kita akan tindak lanjuti. Sejauh mana kita bisa percaya bahwa Bawaslu akan benar-benar netral dan jurdil? Ya silahkan dinilai. Saya kemudian tidak bisa memuaskan semua. Kami tidak bisa memuaskan semua dari sini. Jika kemudian tiba-tiba alat buktinya kurang cukup, kemudian saksinya menghilang dan itu akan terjadi permasalahan pada saat pembuktian. Satu, itu masalah teknisnya. Kemudian kalau misalnya dianggap bermasalah, ada jalan keluarnya. Misalnya kami tidak profesional, ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Silakan, itu ada. Nah, pasti diprotes lagi. Ya silakan. Kalau sudah tidak percaya dengan itu, ya silakan saja. Bang Rocky bagian dari distrust to government atau silakan. Ada dua pihak, trust to government atau distrust to government. Tapi ingat, sistem Eropa kontinental kita mengatakan bahwa trust to government. Government bukan presiden, tapi semua lembaga negara. Yang saya maksud, you bilang aja. Ini kesalahan bukan pada semua warga negara.
Kan you bilang tadi semua kita bersalah. Baik. Bukan tanggung jawab, bukan bersalah, Iya, enak aja. bertanggung jawab karena Nggak, statement yang kesalahan. dilihat. Gini. Dalam hukum jelas. Kalau statement saya bilang semua kita bertanggung Ya, oke, jawab terhadap saya pakai proses kalimat demokrasi, itu. bukan Gini. kalau kemudian dianggap sebagai kejahatan demokrasi beda lagi. Perspektifnya jangan dibalik-balik. Kejahatan pemilu itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Oke, Gimana? baik, terima kasih. Terima kasih. Pak, boleh untuk closing statement saja Pak, apa saran dan juga mungkin masukan Ada proses yang Singkat masih, saja Pak. ya, ada proses yang masih berjalan. Namanya manual berjenjang. Oke. Ya, nanti bilang sangat teknis, tapi ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Kita harus plototin dalam yang namanya manual berjenjang. Ini yang akan dipakai nanti oleh Mbak Oki dan kawan-kawan. Nah, kalau ada sistem yang rusak, kalau misalnya ada pembacaan yang bermasalah, dilaporkan, ada perbaikan nanti. Itulah sistem itu berkembang selalu. Jadi jangan sampai ada masalah, ini masalahnya di 2.000 TPS, laporan teman-teman KPU. Dari 380.000 TPS, masalah image dan lain-lain. Nah, yang 2.000 ini kita perbaiki, bukan kemudian 380.000 kita hancurkan semua. Nggak bisa Baik. seperti itu. Ini negara ini harus berjalan, proses demokrasi berjalan. Ketika demokrasi stop, maka seluruhnya bermasalah Baik, menurut saya. terima kasih. Tepuk tangan untuk Ketua Bawaslu kita. Mbak Oki, singkat saja Mbak, harapannya apa? Silahkan Mbak. Iya, tentu tadi sistem bisa lebih baik dan tidak ada penggelembungan suara yang tiba-tiba begitu membuat kita menjadi cemas, dan juga berharap agar KPU sendiri bisa menyelesaikan masalah-masalah pemilihan di luar negeri, terutama kan bisa di luar negeri, seperti misalnya Kuala Lumpur perlu ada PSU untuk KSK dan posnya. Itu juga membuat kami para caleg harus menunggu begitu mengenai hasil akhirnya. Jadi sekali lagi memang sistem yang berkesinambungan dimanapun tempatnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu, Kak Yohana. Baik, terima kasih Mbak Oki. Oke, satu kata Bang Rocky, satu kata saja untuk penutup, satu kalimat maksud saya. Iya. Kalau satu kata nggak mungkin cukup seorang Rocky. Satu apa? Satu kalimat untuk pesan pada anak-anak muda sekarang atau masyarakat Itu kita. pesan, oke. Tadi saya terangkan bahwa seperti kotak Pandora, begitu dibuka oleh Pandora, evil evolves, itu kejahatan kemana-mana. Tetapi di dasar kotak itu masih ada tulisan only hope remains. Itu kalau kita belajar tentang mitologi kan. Sekarang hopes itu pada siapa tuh? Pada Bawaslu, pada KPU. Nggak ada hopes itu. Jadi mereka yang berharap ada Oke. hope sebetulnya dari awal udah gagal mengharapkan hope. Baik. Jadi sekali lagi buat millennials itu, lakukan sesuatu, ucapkan bahwa ini adalah pemilu paling dungu. Terima kasih. Baik, Kang Maman silakan untuk penutup epilognya. Katakan saya masih punya hopes, masih punya harapan bahwa demokrasi di negeri ini belum rip, masih urip, belum mati, masih hidup. Tapi berikan ruang pada pengharapan untuk mendapatkan penguatan dengan dibebaskannya pergulatan-pergulatan, perkelahian kecerdasan atas semua temuan di lapangan, dengan ditindaklanjutinya secara sungguh-sungguh semua laporan-laporan seterang-terangnya, sampai akhirnya semua legawa bahwa hasil akhir yang terpampang memang itu hasilnya. Dengan demikian, perubahan, kelanjutan atau keberhasilan melawan kecurangan adalah bukan semata kemenangan 1, 2, atau 3, tapi kemenangan semua, kemenangan Indonesia. Harusnya seperti itu. Syaratnya, kata Rocky di awal, negeri ini butuh angka moral, bukan semata angka elektoral. Dan Sujiwo Tejo mengingatkan kita, hati-hati dengan keheningan. Karena keheningan biasanya lebih nyaring dari suara senyaring apapun. Baik, Profesor Akal Sehat Rocky Gerung kembali berdebat ya dengan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja ya, soal siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap segala macam tindak kecurangan yang saat sekarang ini memang terjadi dalam proses pemilihan presiden di 2024 ini begitu. Ada banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi kecemasan baik itu dari peserta pemilu, dari caleg-caleg, dari para pendukung, dari relawan terhadap proses pemilu yang dianggap banyak hinggapan-hinggapan kecurangan begitu ya. Ada banyak kecurangan-kecurangan yang kemudian viral melalui media-media sosial, khususnya dari media sosial X ya, TikTok dan lain sebagainya, yang
menjadi satu keresahan sebenarnya bagi banyak pihak, sehingga antara Rocky Gerung dan juga Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja ini berdebat soal adanya semacam pertanggungjawaban ya. Jadi siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab ya? Kalau Rahmat Bagja mengatakan ini adalah tanggung jawab daripada seluruh warga negara, tetapi bagi Rocky Gerung bahwa tanggung jawab dari proses ataupun segala hal yang berkaitan dengan demokrasi yang ada di Indonesia ini bukan semua warga negara, karena tindakan-tindakan daripada pertanggungjawaban itu dimulai dari satu macam kejahatan ya. Dan Rocky Gerung dengan sangat-sangat lantang berbicara bahwa kejahatan-kejahatan yang ada saat sekarang ini memang dipelopori ataupun seharusnya diarahkan kepada Joko Widodo sebagai presiden, karena dialah yang sebenarnya bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan. Sempat tadi misalnya Rocky Gerung menyinggung perkara bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi ya, dan kita tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menjadi satu pembahasan yang cukup luar biasa hingga saat sekarang ini, karena dianggap menjadi satu pintu masuk bagaimana seorang Gibran Rakabuming Raka masuk ya di dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia. Meskipun ada ketidakcukupan umur sebenarnya melalui perintah daripada konstitusi ataupun undang-undang pemilu kita, tetapi segala hal itu menjadi sangat berubah ketika ada putusan MK nomor 90 di mana memberikan semacam tambahan syarat ya, bahwa tidak harus berumur 40 tahun, akan tetapi ketika dia sudah menjadi kepala daerah yang merupakan hasil daripada pemilihan umum atau melalui proses pilkada begitu, maka dibolehkan seseorang untuk dapat menjadi calon wakil presiden maupun calon presiden maupun calon wakil presiden di laga tarung pemilihan presiden gitu. Nah, oleh karena itu bahwa Rocky Gerung kembali menyampaikan bahwa segala hal yang berkaitan dengan segala macam kecurigaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang dua, ini adalah bagian daripada bagaimana istilahnya kehendak daripada masyarakat umum ya, yang masih menginginkan adanya semacam harapan ya. Tentu harapan ini apakah masih tersisa dari segala macam problem-problem dampak daripada Pilpres di 2024 ini, dan sebenarnya ada banyak hal yang menjadi pembahasan dari para kalangan-kalangan, baik itu yang sepakat dengan pemerintahan saat sekarang dan juga mereka yang sudah teras isu terhadap pemerintahan saat sekarang ini. Oleh karena itu harapan itu bagi Rocky Gerung kepada siapa kita berharap? Apakah kepada KPU? Apakah kepada Bawaslu? Tentu Rocky Gerung tidak lagi berharap kepada seorang Presiden Joko Widodo, karena sejak awal bahwa Rocky Gerung sudah memberikan semacam kritik-kritik yang tajam terhadap ulah dan juga akibat daripada cawe-cawe daripada Presiden Joko Widodo yang membuat demokrasi di Indonesia semakin berantakan. Kurang lebih seperti itu apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung patut menjadi satu pelajaran berharga bagi kita, bagaimana kita mengawal demokrasi yang ada di Indonesia, bagaimana misalnya kita memaknai segala macam hasil Pilpres ya melalui versi quick count yang sudah menjatuhkan ataupun sudah mengarahkan kemenangan terhadap pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu bahwa apa yang menjadi keresahan masyarakat pasca Pilpres 2024 ini, tentu ada sosok Rocky Gerung yang secara terus-menerus akan membawa semacam sinar-sinar kritik begitu, semacam perubahan-perubahan perspektif-perspektif yang di luar daripada pemerintah. Dan kita berharap bahwa kehadiran Rocky Gerung menjadi salah satu soluh di tengah gelapnya fungsi oposisi ya di pemerintahan Joko Widodo saat sekarang ini. Dan kita berharap juga kepada PDIP agar nantinya bisa menjadi salah satu penyeimbang daripada kekuasaan yang akan dijalankan oleh Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.